ya. Kalau dia tidak tuntut aku, ya, kalau dia tidak lapor aku. Kok kasus dugaan persekusinya Sela Saukia terhadap Doktip ini adem-adem aja ya? Nggak ada update yang signifikan gitu loh. Padahal ya guys, jujur ya, menurut gua ini kasus nggak rumit-rumit banget, nggak butuh analisa hukum yang jelimet gitu loh. Buktinya jelas, ada video viral, ada saksi mata, bahkan ada pengakuan tidak langsung dari pihak terlapor. Nah, belum lagi kalau pihak penyidik mau menambahkan saksi ahli, ya tinggal diproses ya kan. Minimal ya kalau memang nggak terbukti, ada pengumuman ini kasus nggak bisa diteruskan. Jadi kan netizen juga nggak bertanya-tanya. Coba kita bandingkan sama kasusnya Nikita Mirzani, dugaan pemerasan dengan alat bukti transkrip elektronik. Menurut gua guys, ini jauh lebih kompleks karena harus dibuktikan konteks, autentikasi, dan alur komunikasinya. Tapi toh proses hukumnya lebih terasa geraknya kan. Ya memang sih ya, nggak baik kalau kita suka ngebanding-bandingkan penanganan perkara. Tapi masa iya sih kita harus tetap nutup mata ya kan. Ini kayak kebetulan yang terlalu kebetulan. Ini kasus kayaknya jalan di tempat deh. Padahal semua bahan udah ada di meja. Apa jangan-jangan? Sudahlah. Netizen cerdas ya, pasti bisa menilai sendiri. Kalian sendiri gimana guys? Merasa aneh gak sih? Kalian sadar gak sih belakangan ini masih ada aja orang-orang yang intens ngebahas Nikita Mirzani dari perspektif yang negatif. Mulai dari narasi soal kasus hukumnya, kehidupan pribadinya, sampai momen-momen dimana dia jadi saksi di kasusnya Esa Zega pun dijadikan bahan story dan VT. Padahal ya guys, kalau kita tarik garis besarnya, menurut saya ini bukan sekedar pansos deh kayaknya. Ya kita juga nggak bisa tutup mata ya guys. Nikita Mirzani memang tokoh yang sering banget bersuara soal isu-isu orang lain. Dan kadang ucapannya juga memang pedas ya. Tapi sekarang kan kalau kita ibaratkan ya, dia ini sedang di medan perang. Posisinya itu udah jongkok lah ibaratnya ya. Tapi masih terus saja diserang dari segala arah. Nah, kalau kalian kira yang ngebahas-bahas kejelekan Nikita Mirzani itu strategi panjat sosial atau pansos, menurut saya itu terlalu dangkal guys. Ini lebih ke arah mendiskreditkan, menciptakan narasi negatif yang diulang-ulang, supaya publik yang tadinya simpatik jadi berubah menjadi haters. Nah, dari perspektif ilmu sosial, terutama dalam teori public perception management, ini dikenal dengan istilah karakter assassination atau pembunuhan karakter. Tujuannya bukan cuma menjatuhkan, tapi mengikis pengaruh simbolik seseorang di mata publik. Karena Nikita ini kan memang unik ya. Dia tokoh kontroversial yang tetap punya basis pendukung, meskipun secara moral dan hukum tetap kerap menjadi sorotan. Jadi wajar-wajar aja ya kalau ada yang merasa terusik atau nggak senang sama Nikita Mirzani. Karena dalam teori karismatik legitimasi itu dari Max Weber guys, ada individu yang tetap punya otoritas sosial karena karismanya, bukan karena moralitas dan legalitasnya. Makanya pertanyaannya adalah, apakah kalian yang tetap mendukung Nikita Mirzani itu merasa tertipu massal? Atau justru karena kalian paham bahwa setiap orang itu kompleks dan daya tarik publik itu nggak melulu soal benar dan salah secara hitam dan putih? Menurut saya itulah yang dinamakan magnet sosial. Ada orang yang meskipun dibenci sebagian tapi tetap bisa mempengaruhi orang banyak. Karena tuduhan kamu yang tidak punya bukti dan tidak punya dasar atas Dr. Andreas. Widih, nggak ada bukti, nggak ada fakta. Kemana aja lu selama ini? Gua tanya lu, kemana aja lu? Aduh. Jadi gini ya Mbak Gikawat ya. Kalau seandainya Mbak Gikawat nggak tahu tentang apa sih buktinya, apa faktanya, boleh deh scroll di TikTok atau cari di pencarian apa sih bukti dan faktanya, udah banyak kok. Udah banyak. Lu kemana aja? Penasaran gue, lu kemana aja? Lu ini tiap bikin VT-nya itu ngejelekin Doktip kan? Ngejelekin Doktip, ngomongin Doktip ini, bla 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 bla, tersangka segala macam. Bangga kali kau ngomongin Doktip itu tersangka. Intinya gini ya, lu kan ngebela banget nih seorang dokter-dokteran itu yang jadi justiper sekaligus yang abu-abu juga. Ada juga yang abu-abu kan, yang nggak bisa ngomong, yang ngangu-ngangu itu. Lu kan ngebela mereka tuh. Sekarang kita buktikan aja di pengadilan. Dibuktikan di pengadilan. Jadi kalau ngomongnya terlalu ngelantur, nggak jelas, nggak sesuai fakta,
kerjanya cuma menjelekkan atau ngefitnah, lebih baik bagi kawat kita lihat aja nanti di pengadilan. Mudah-mudahan terang benderang gitu ya. Jadi kalau seandainya jagoan kamu atau yang kamu bela seorang mafia itu kalah, jangan tantrum. Jangan tantrum. Dan ngomongnya jangan terlalu jauh, nanti malu. Ingatlah, kasihan loh mbak. Nanti mbaknya nangis lagi. Malu kan? Akhirnya nanti, udah ya. Kalau mau cari bukti, cari aja sendiri. Jangan sok-sok ngomong, nggak ada bukti, nggak ada fakta. Seluruh Indonesia udah tahu kok. Pokoknya kita sebagai netizen Indonesia harus mengawal ini kasus, harus selesai. Si ular, Dokter Abu-Abu, kemudian Nepos, kemudian siapa lagi yang si Justiper itu, semuanya adalah mafia-mafia skincare yang memang harus diberantas, harus ditangkap semua ini guys. Karena memang banyak sekali bukti-bukti atau fakta-fakta yang yang membuktikan bahwasanya mereka itu memang adalah seorang mafia skincare. Tidak boleh kita aku tidak mau menjelaskan lebih banyak apa saja kasus ini. Kalian cek sendiri di TikTok, itu sudah banyak. Kalian cek aja, ketik aja di pencarian itu mafia skincare. Nanti muncul ada yang abu-abu, ada yang selalu nimbrung nih, kayak Nepos nih kan selalu nimbrung nih. Padahal dia bukan kapasitasnya dan dia tidak memiliki ilmu sama sekali berkaitan dengan edukasi skincare. Kemudian ada yang playing victim, yang si ular ini yang lebih berbahaya. Berbahaya semua sebenarnya. Memang mereka ini sebenarnya mereka kan bilang nih bahwasanya Doktif Nikita Mirzani itu adalah sindikat. Kebalik guys, kebalik. Mereka yang sindikat. Mereka itu memang playing victim, memutarbalikkan fakta supaya apa? Supaya ya memang kasus atau isu dari kasus-kasus mereka ini terhapus. Itu tidak akan terjadi. Karena saya juga akan mengawal, itu tidak akan terjadi guys. Mengapa saya aware sama kasus ini? Karena saya sudah mengalami yang namanya muka rusak karena menggunakan skincare yang salah, kemudian rusak gara-gara hidroquinone dan lain sebagainya. Intinya saya akan tetap terus mendukung Kak Nikita Mirzani, dokter detektif, supaya mereka-mereka yang mafia skincare ini ditangkap. Jangan senang dulu mentang-mentang Nikita dan Doktif ditetapkan sebagai tersangka. Pengadilan akan ada loh, akan dibuktikan semuanya di pengadilan. Jangan senang dulu kalian para mafia skincare yang jahat ya. Mentang-mentang uang kalian banyak, kalian mengira hukum itu bisa dibeli. Saya 100% yakin dengan penegak hukum Indonesia. Mereka akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Lihat aja nanti. Buktikan di pengadilan ya. Jangan senang-senang dulu. Pikirkan dulu. Katanya ada yang begadang kan sampai matanya hitam. Mikirin gimana caranya mengalihkan isu, gimana caranya agar masyarakat Indonesia ini terhapuskan dengan isu-isu ini. Itu tidak bisa guys. Pokoknya kita harus tetap kawal ya. Tetap kawal kasus ini sampai selesai. Bila perlu nanti kita berdoa sama-sama, semoga diijabah sama Allah Subhanahu wa taala supaya mereka ini yang mafia skincare ini yang memang playing victim ini ditangkap semuanya, termasuk pihak-pihak yang mendukung dan mendramatisir kasus ini. Oke guys, itu aja ya. Nggak mau banyak ngomong, intinya kita lihat aja nanti di pengadilan. Bismillah. The question is, emangnya bisnisnya SS itu mau gua apakan? Kagak ada gua tertarik sama bisnis dia, sama produk-produk dia, sama overclaimnya dia. Makai pun tidak. Yang saya ingin tegaskan ke masyarakat Indonesia itu apa? Masyarakat Indonesia tuh harus sadar bahwasanya nih orang nipu. Ini orang melakukan tindakan persekusi. Ini orang playing victim. Ini orang berbahaya. Ini orang suka cari ribut, suka drama. Itu
bersekongkol pula dengan si mafia skincare lain-lain itu. Ada yang apa namanya, yang abu-abu itu guys. Ada yang nenek-nenek gayung yang suka sok-sok cerdas, ada sok-sok memberikan motivasi padahal dialah pelaku penghasut itu kan. Intinya ini nggak tertarik lah.